Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama aku di Esa Nisa Channel. Nah, di video kemarin tips merawat tanaman bagi pemula. Nah, videonya di sini. Nah, di video itu tuh banyak yang salah fokus guys sama tanaman yang ada di belakang aku ini. Nah, hari ini aku mau kasih tips buat kalian cara merawat tanaman yang ada di belakang aku ini. Ikutin terus videonya sampai habis ya. Buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah tanaman Challalea lutea. Tanaman ini mudah untuk dirawat. Nah, sedikit cerita nih guys. Dulu pas awal-awal aku nanam ini tuh aku tanam di pot. Nah, wujudnya seperti ini guys. Jadi aku taruh di pot, terus aku tempatkan di teras. Terus lama-kelamaan dia layu kayak gini guys. Ini aku tinggal 2 minggu nggak aku siram. Nah, karena di pot itu kan terbatas ya nutrisinya, jadi harus tiap hari nyiram. Makanya aku inisiatif buat pindah tanaman ini ke tanah aja gitu guys. Dari satu pot tadi aku pisahkan jadi 3 bagian seperti ini. Terus aku tambahin lagi kecil-kecil di belakang itu biar agak rimbun. Terus 1 bulan kemudian dia udah agak rimbun kayak gini. Nah, itu bawahnya aku tambahin sama Rombusa mini putih guys. Jadi tanaman Rombusa ini bisa digunakan sebagai pelengkap atau pinggiran di taman-taman supaya lebih hijau. Sekarang udah rimbun kayak gini guys. Jadi butuh waktu setidaknya 3 bulan dari nanam sampai rimbun seperti ini. Challalea akhir-akhir ini telah banyak dicari oleh pecinta bunga. Tanaman ini dapat tumbuh 1,5 meter sampai 3 meter loh guys. Terus bentuknya juga sangat indah dan tidak biasa, makanya banyak dicari oleh pecinta tanaman. Tanaman Challalea lutea ini bisa ditanam di luar ruangan ataupun di dalam ruangan. Kalau untuk di luar ruangan bisa ditanam di dekat pagar seperti ini atau untuk menghias pagar kalian guys. Jadi rumah akan tampak hijau dan asri. Nah, kalau untuk di dalam ruangan kalian bisa gunakan pot yang besar. Terus untuk penyiramannya jangan sampai tanah terlihat kering ya guys. Pokoknya kalau di pot usahakan tanahnya selalu basah. Faktor yang harus dipertimbangkan saat menanam tanaman Challalea lutea adalah tidak menempatkan tanaman ini langsung di yang terkena cahaya matahari langsung. Kayak contohnya ini guys, ini aku tempatin di bawah balkon. Jadi ini tempatnya terang, tapi matahari nggak langsung kena untuk tanaman ini. Nah, tanaman ini tuh mudah banget guys buat dirawatnya. Dan untuk penyiramannya, nih, kalian nggak harus menyiram tanaman ini setiap hari. Kalaupun kalian ingin menyiram tanaman ini setiap hari, cukup dengan volume air yang kecil saja. Nah, kalian juga bisa menyiram tanaman ini seminggu 2 kali atau 2 hari sekali. Kemudian untuk pemupukan setidaknya bisa 1 bulan sekali diberi pupuk guys. Nah, pupuknya bisa pakai pupuk kompos ataupun NPK. Nah, kalau pas awal-awal kalian menanam, sebaiknya memang nggak diberi pupuk dulu guys, cukup disiram atau diberi air tajin. Nah, ini ada info nih guys dari teman-teman yang kemarin udah lihat video aku. Nah, mereka udah menjalankan tips yang aku kasih kemarin, yaitu dengan memberikan micin. Nah, kata mereka, micin itu emang sebaiknya disiramkan di tanahnya guys, jadi sebaiknya hindari untuk di daun-daunnya. Seperti itu guys. Nah, sekarang kita bahas kenapa daunnya bisa kuning dan mengering seperti ini guys. Jadi daun kuning atau kering atau menguning kayak gini bisa disebabkan karena udara kering. Kemudian bisa juga karena suhu udara guys. Jadi Challalea itu tidak mentolerir suhu yang ekstrim. Kemudian juga faktor yang ketiga itu bisa karena kekurangan nutrisi.
Terus ini kan akhir-akhir ini Semarang emang lagi terik-teriknya guys, matahari bersinar, jadinya tanaman aku pada kering seperti ini. Nah, tanaman kering yang seperti ini juga bisa disebabkan karena dia sudah tua guys. Jadi misalkan contohnya ini nih, ini dia adalah bagian terluar dari tanaman. Itu tandanya bahwa tanaman ini sudah tua guys. Untuk solusinya, kalau kalian masih menanam Challalea lutea di dalam pot, kalian bisa memindahkannya ke tempat teduh atau di tempat yang lembab. Tapi kalau sudah terlanjur ditanam di tanah kayak gini guys, tidak memungkinkan untuk dipindahkan. Nah, ini kalian bisa memotong daun-daunnya yang sudah tua seperti ini atau yang sudah kering. Atau kalian juga bisa memotong di bagian pinggirnya saja. Contohnya seperti ini guys. Nah, ini bagian yang ini, yang bagian terluar ini berarti dia udah tua ya guys. Nah, ini sebaiknya kita potong aja karena nanti dia akan tumbuh tunas baru seperti ini guys. Nah, ini biasanya kalau kita potong bagian terluarnya seperti ini, dipotong, nanti dia tunasnya yang dalam ini dia akan cepat tumbuh guys, karena nutrisinya kan langsung tersalurkan ke yang baru ini ya, jadinya dia akan cepat tumbuhnya. Nah, kalau kalian masih sayang buat motong yang bagian terbawahnya, atau mungkin ini daunnya masih lebar, yang dalam-dalamnya masih bagus, sayang buat motongnya, kalian juga bisa potong di bagian pinggir-pinggirnya kayak gini guys. Nah, jadi udah kepotong bagian yang keringnya, jadi masih menyerupai bentuk aslinya. Nah, terus untuk menjaga agar tanaman ini tetap lembab, kalian harus rajin-rajin menyiramnya guys. Jadi kalau menyiram tuh usahakan tanahnya, pokoknya kalau dilihat tanahnya kira-kira udah agak kering, kalian langsung siram guys. Jadi jangan sampai tanahnya kering, juga jangan sampai tanahnya tergenang air, karena air menggenang tuh malah bisa menyebabkan jamur dan akarnya bisa membusuk guys. Nah, kalau lagi musim panas kayak gini atau lagi matahari bersinar terik-teriknya kayak gini, sebaiknya kalian jangan menyemprot air ke daunnya ya guys. Jadi nanti airnya bisa kebakar karena terlalu panas atau udara panas. Nah, itu tadi tips dari aku atau sharing cerita-cerita dari aku selama menanam Challalea lutea ini guys. Kalian bisa mengaplikasikan sendiri di rumah. Selamat mencoba ya guys, semoga tanaman kalian juga tumbuh rimbun dan subur. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Assalamualaikum.